Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah pemirsa Suara Minang TV, dengan sangat bahagia sekali kita berdua Jo Budes menjumpai pemirsa di malam yang cukup sejuk ya Budes ya. Iya. Malam yang cukup satu hari libur, tapi suasananya cukup indah untuk tidur dari pagi sampai sekarang enak. Karena sejuk dan hujan kan begitu ya. Oke pemirsa Suara Minang TV sadonyo, alhamdulillah di tanggal 1 Juni di hari kelahiran Pancasila ya. Iya. Kelahiran Pancasila, kita menjumpai pemirsa Suara Minang TV di dalam sebuah program khusus kita pada hari ini yang kita sebut dengan Batandang. Batandang. Selamat malam penonton setia Suara Minang TV di mana saja berada, bertemu kembali bersama saya Desmanis dan Safril Yubahar di edisi Batandang. Nah, sebenarnya jadwal kita adalah podcast ya Pak Host ya. Benar. Malam Iko. Ya. Tapi karena hari lahirnya Pancasila, kita menjumpai salah seorang tokoh Batam. Tokoh Batam, ya, yang juga merupakan Sumando orang Minang. Sumando orang Minang. Ini tetap berapapun ketokohannya, harus ada benang merahnya juga Minang sekitar. Tapi kan Suara Minang TV kan begitu ya. Oke. Dan juga kami selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat. Amin, amin ya rabbal alamin. Lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kami juga menghimbau, tidak pernah bosan menghimbau pemirsa Suara Minang TV sadonyo untuk kembali selalu untuk terus men-share setiap program-program kami, terutama program Batandang malam hari ini. Share sebanyak-banyaknya fanpage Suara Minang TV dan follow serta berikan komen sebanyak-banyaknya terhadap akun fanpage Suara Minang TV. Dan selanjutnya kami juga meminta kepada pemirsa Suara Minang TV share, subscribe, like, komen, dan tanda lonceng. Itu penting tuh Budes. YouTube, channel YouTube Suara Minang TV. Tentu keringanan atau kebaikan daripada pemirsa sadonyo itulah yang membuat Ambo, Safril Yubahar, dan Desmanis serta kru Suara Minang TV sadonyo untuk bisa selalu menjumpai pemirsa Suara Minang TV dalam berbagai macam program. Budes, Iko di Mago gitu, agak lainnya, agak beda aja studio gitu, Pak Odes. Kita masih dalam rangka memperingati hari lahirnya Pancasila, maka kita memberikan program yang spesial kepada para penonton kita. Biar fresh. Biar fresh, jadi nggak lihat studio-studio terus kan. Nah, bosan cilik awak di studio. Bosan lihat studio, kita berikan pemandangan yang lain. Lebih gitu, fresh. Oke, pemirsa Suara Minang TV, hari ini kami berada di kediaman Bang Haris Lambe beserta keluarga di salah satu sudut kota Batam. Tengah ya, kota Batam lah kayaknya. Tengah apa sudut nih? Tengah nih kayaknya. Sudut tuh Pak Budes ya? Sudut. Baru sudut ya. Di kediaman beliau, alhamdulillah beliau bersama ibu sudah menerima kami dengan bersukacita kru Suara Minang TV pada malam hari ini. Sebelum kami memperkenalkan beliau seperti apa yang kami sampaikan di seluruh flyer yang beredar pada hari ini, bahwasanya hari ini kita bertandang ke keluarga kediaman Bapak Haris Lambe. Tentu Budes, pemirsa penasarannya, namo Haris Lambe gua, namo dari mana kena kan gitu ya kan? Tapi kebanyakan memang Pak Host orang Minang itu banyak yang mengenal seorang Haris Lambe, tapi nama gitu. Betul. Tapi mungkin melihat orangnya itu baru kali ini. Mungkin, ada yang banyak juga yang sudah, tapi kebanyakan masyarakat itu kenalnya Haris Lambe karena mungkin beberapa tahun yang lalu agak viral sih. Iya, oke. Seorang Haris Lambe, Sumando orang Minang. Oke, untuk itu pemirsa Suara Minang TV, saksikan terus live streaming kami di Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Bang, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bercerita-cerita sedikit tentang profesionalisme ya Bang, baik sebagai abdi negara atau bahkan sebagai kawak danga-danga ada pebisnis gay kan begitu ya kan? Ya, jadi benar-benar ya campuran kayak Abang Bugis ya? Bugis ya. Dengan Padang itu kan pedagang ya.
Betul ya? Betul sekali. Nah, jadi walaupun berada dalam posisi nyaman di sebuah profesi tertentu, kayaknya nggak nyaman kalau nggak juga masuk ke dunia itu, kan Ya, itu. setuju. Sedikit Bang, Ya. sebelum kita bercerita-cerita banyak dengan Abang beserta Uni, mungkin Abang bisa sedikit memperkenalkan dan profil Abang sebagai seorang profesionalisme, baik di sebagai aparatur maupun sebagai seorang pebisnis di Kota Batam. Ya. Sambil menyapa pemirsa Suro Minang TV, Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Haris Lambei. Ya, alhamdulillah saya sekarang ini kedatangan tamu. Masya Allah. Uda Syaril dan Ya, Unides. Unides. Ya. Ya. Jadi terkait dengan pekerjaan Bang ya. Ya, Kita ya, bicara ya. pekerjaan dulu. Kalau memang pekerjaan saya kebetulan saya dinas di Polda Kepri. Oh, dinas di Polda oke. sebagai polisi. Cuma memang hari-hari kegiatan saya sih lebih banyak beraktivitas dengan masyarakat-masyarakat di Kota Batam. Ya, 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 ya. Terkait ada usaha-usaha kecil ataupun berbagi konsultasi terkait dengan bisnis-bisnis yang Ya, 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 ya. UMKM yang sedang banyak bergejolak di seluruh wilayah Batam. Betul, betul, Kadang betul. bisnis UMKM ini kan yang kami sering dengar kan masalahnya terus Ya. Nah, jadi kadang mereka mencoba berbagi kepada kami Ya. kita bisalah membantu sebagai konsultasi beberapa UMKM kecil Ya, ya, yang ada ya. di Kota Batam. Hari-hari kegiatan kami bermasyarakat loh. Ya, ya, ya. Gitu dah. Jadi, Di Polda sebenarnya Abang sudah berapa lama? Apakah memang dari awal bertugas di Batam, di Polda, atau memang pernah di Oh ya, beberapa tempat dan sering? saya masuk di Batam itu dari tahun 2006 sebenarnya. Oh, Ya, 2006. sudah mengetahui tentang Batam, tapi mutasi pindah ke Batam itu dari tahun 2009. 2009. Sudah hampir 15 tahun saya di Batam, stay di Batam dan dinas karena background saya pelaut sebentar Bang. Backgroundnya pelaut. Aslinya sama Asli seperti Bugis, ya. nenek moyang ya. Betul sekali. Ya, jadi penempatan pertama saya itu sebenarnya di Mabes, di Polair Mabes Jakarta. Iya, 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 iya. Ya, dari dulu di bawah Barkam, nah setelah itu 2009 saya coba untuk mengusulkan diri untuk mutasi ke Kota Batam. Alhamdulillah di Polda Kepri diterima dan kami masuk di Polair. Pertama kali menjabat di Batam itu di Polair Polda Sekupang. Pertama kali. Oh, iya, 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 di Sekupang ya, Di Sekupang. di pelabuhan ya. Ya, di Pelabuhan Sekupang. Nah, itu ada. Berarti kalau boleh sedikit, berarti pangkat Abang sekarang apa? Kompol sekarang. Kompol ya, Kompol. Komisaris Polisi ya. Betul, betul. Oke, Bang. Ya. Tadi sebenarnya yang menarik adalah di samping Abang itu bertugas sebagai aparatur lah ya, sebagai aparatur negara di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Abang tadi menyampaikan juga sering membantu atau mencoba mengkonsultasikan atau menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat, terutama di bisnis-bisnis ekonomi menengah. Betul. Artinya adalah Abang juga mempunyai sebuah background sebagai seorang, ya kalau orang Padang bilang sebagai pedagang lah, lebih keren disebut pengusaha lah, atau seperti itu gitu. Ya, ya, boleh. Jadi memang sebenarnya background saya itu diawali dari Jakarta ya. Karena memang keluarga kami itu dari keluarga yang sederhana. Jadi di Jakarta kami punya orang tua memang sudah berdagang. Jadi kami belajar berdagang itu dari orang tua. Nah, terkait dengan bisnis apa saja yang dijalankan Jakarta sebenarnya semua terkait dengan UMKM kecil. Jadi kalau dibilang kami ini bukan berarti kami hebat Bang, tapi kami belajar dari pelaku UMKM-nya. Nah, dari kegagalan-kegagalan berbisnis UMKM itu menjadi sebuah pengalaman dan ilmu. Sehingga yang kita bagi adalah pengalaman dan ilmu kita kepada UMKM yang sedang bermasalah, kami sudah lakukan duluan Bang. Jadi kita bisa memberikan kontribusi gitu loh. Masya Allah. Oke. Ini luar biasa kalau bicara. Berarti ada kumpulan UMKM yang memang di bawah binaan. Kalau secara organisasi nggak ada. Cuma tapi personal ya. Diminta beberapa kelompok-kelompok itu mereka meminta saya sebagai konsultannya lah. Ya. Jadi mereka kadang ada kendala terkait dengan pemasaran
lokasi, terus jenis usaha apa yang sekarang sedang trending, terus mereka meminta masukannya, seperti itu yang kita lakukan. Berarti ada orang Padang juga dalam itu ya? Kebetulan dapatnya orang Padang. Oke, sebelum berbicara dapat, ini sebelum berbicara dapat, mungkin tidak ada salahnya kami minta tolong dipindahin mic itu ke Ibu dulu. Kita bertanya-tanya ke Ibu sebelum kita mendalami lebih dalam. Karena jujur seperti Bu Des tadi bilang, ya Bu Des, 5 tahun yang lalu beliau viral nih. Di beberapa sudut kota Batam itu muncul nama-nama beliau, kan begitu ya. Nah, Haris Lambe, tapi orang nggak tahu yang mana. Ya, betul. Tapi mungkin Pak Hos sendiri tahu, dengar nama Haris Lambe, ya, tapi orangnya nggak tahu. Ya, sering ngopi sama-sama dia. Betul. Nah, kalau Pak Hos tahu beliau Haris Lambe, tapi beliau nggak tahu bahwasannya Safril gitu. Oke. Bu, Uni Anggita Ilvandari ya. Bukan Anggita Sari ya. Ya. Uni. Mungkin seperti Abang tadi, sedikitlah memperkenalkan dulu profil seorang Uni Anggita sebelum kita bercerita lebih lanjut. Baik itu bercerita bisnis lah, bercerita sebagai ibu rumah tangga lah, bagaimana bisa menyokong abang segala macam, termasuk dengar-dengar tadi ya akan maju. Betul, artinya Uni punya kemampuan SDM yang lebih, sehingga kalau tidak dimanfaatkan sakit kepala gitu. Bagaimana itu bisa dimanfaatkan ke depan? Itu juga merupakan salah satu sesuatu yang bagus untuk orang sendiri. Betul. Belum ada sampai saat sekarang ini perempuan Minang yang mewakili duduk di. Silakan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Anggita Ilvandari, bisa dipanggil Anggita. Saya kelahiran Batam, tetapi saya asli orang Padang. Saya asli Padang Payakumbuh, Pak. Payakumbuh ya. Jadi orang tua di sini. Iya, orang tua dua-duanya orang Payakumbuh. Masya Allah. Jadi kumbuhannya Mudi ya? Mudi. Oh, Mudi ya? Iya. Ya, jadi kalau bahasa Padang skete-skete bisa kan. Yang seru tuh yang sekete bisa gitu. Iya, jadi kalau orang tua aktif bahasa Padang, Pak. Cuman nggak diajarin ke Anggi bahasa Padang tuh. Betul. Jadi mengerti kalau ngomong Padang. Iya, nah itu. Iya. Jadi blasteran Batam. Gitu. Nah, aktivitas sehari-hari membantu usaha suami. Oke. Iya. Pertama sekali itu berorganisasi berjaringan. Dari situ lanjut ke usaha-usaha kecil-kecil yang lain. Betul. Mendukung 100% apa yang dilakukan suami. Itu. Oke. Uni boleh cerita nggak sedikit? Ya. Gimana ketemu dengan Uda nih? Kok dicelik-calik indah lah terlalu apa dah gua. Tapi bakok mungkin kalah awak tapi bakok bisa gitu. Gimana cerita unik ini? Nah, ada sedikit cerita ya kan. Nah, itu gitu. Kalau orang tua itu kan dua-duanya Padang. Jadi kalau pulang kampung waktu dulu tuh kalau pulang kampung itu mikirnya ke Padang lagi. Gitu. Nah, ini nggak tahu gimana kenapa bisa sampai yang ke ujung malah dari ke Makassar. Iya, Bugis ya. Betul. Bugis, Ambon, Manado lagi kan. Iya. Nah, dari situlah akhirnya bisa ketemu di Batam ketemunya. Oh gitu ya. Dirayu abang dulu tuh, Pak. Mayan dulu nembak. Ya. Kalau buang kita ini nggak suka dirayu. Oh, nggak suka dirayu ya, Pak ya? Langsung dilamar aja. Oke. Bu Anggita, tentu sebagai seorang istri dari polisi aktif, berarti kan ibu apa namanya kalau istilahnya? Bayangkari. Ibu Bayangkara. Bayangkari ya, Ibu Bayangkari. Terus di samping mengurus bisnis, bagaimana ibu menyiasati waktu untuk bisa support suami di samping mengurus bisnis dan sebagai Ibu Bayangkari itu sendiri gitu. Sebagai perempuan pastinya kita diciptakan multifungsi, bener nggak? Kalau perempuan itu dia dalam satu waktu bisa mengerjakan sebanyak mungkin.
Nah, itulah di situ kita nggak bisa. Iya. Jadi kita nggak bisa mengatakan kalau bagaimananya itu karena memang dari naluri kita sendiri. Dari naluri udah terlahir diciptakan untuk bisa mendampingi suami untuk menjaga anak-anak dan lain-lainnya. Semuanya gitu. bisa berjalan dengan baik. Bener. Bisa. Iya ya. Kalau kita disuruh satu, ya udah selesai satu itu udah bangga kita ya. Seperti yang kita sampaikan tadi malam, kalau laki-laki itu pulang kerja, dia duduk nonton, mana teh gitu, mana kopi. Karena kalau perempuan kerja ya, yang kita ya, pulang kerja, nih kerja bantu suami nih cari duit, pulang mesti masak dulu. Bener, sambil-sambilan bisa ya. Nah, gosok dulu, nyuci dulu, pagi juga kerja sama suami ya kan. Artinya memang kalau seandainya melihat dari karir Bang Aris di kepolisian, tentu secara SDM Uni juga harus bisa mengimbangi itu gitu. Dalam rangka menambah kemampuan SDM yang Uni coba gali-gali terus, maka bagaimana Uni bisa mengimbangi sebagai seorang istri, kan perwira, udah perwira tuh kan Bang ya? Ya kan, sebagai seorang istri perwira, sehingga secara prinsip Uni benar-benar bisa menopang seorang istri Haris Lambe itu rupanya betul-betul juga mensupport dan mampu mengimbangi daripada profesi beliau tadi itu gitu. Apa yang Uni selalu lakukan dalam rangka menambah kemampuan-kemampuan yang SDM yang Uni miliki gitu? Pertama kita mendukung apapun yang dikerjakan suami, Pak. Iya, betul. Itu. Jadi selama ini kita kan tahu kalau dibilang kalau istri polisi itu sangat berat. Yeah. Sebelum menikah sama beliau juga kita sudah dikasih tahu kan, sebelum itu kan kita ada namanya nikah kantor. Yeah. Ditanyakan dulu, yakin menjadi istri polisi bakal ada keluar kotanya, betul. pindah tugas segala macam. Betul. Nah, dan segitu berarti kalau kita sudah ditakdirkan sama polisi dan saya bersedia, berarti kita harus siap semuanya. Siap untuk itu. Iya, kita siap menopang apapun resiko yang terjadi, baik buruknya yang dilakukan beliau, kita harus benar-benar mendukung begitu. Nah, alhamdulillahnya selama ini dan sejauh ini apapun usahanya kita tetap di belakang beliau. Artinya gitu. Bisa Uni sebagai istri mengimbangi potensi beliau yang ada di kesatuan beliau itu sendiri ya. Ya waswa kasalen ndak malu-maluan ya kan begitu ya. Nah. Budes, sebelum kita mengarah-ngarah, ada ndak Budes? Kok cerita semakin seru Budes. Sebelum Budes, ada ndak Budes kau tanya atau kita cari dulu? Kita bacakan dulu komentar daripada pemirsa Suara Minang TV. Penonton, beliau juga salah satu pengurus dari Gema Minang Kota Batam, Uni Anggita. Di bagian apa Uni? Pembantu sekretaris 1. Sekretaris 2 berarti ya? Iya, Donald bin Rajab. Nah, pasti Donald bin Rajab ini dapat bintang penggemar SMTV terberat nih. Selamat malam Ibu dan Pak Host. Selamat malam Donald bin Rajab. Rizaldi. Assalamualaikum Bang Haris Lambe. Ita Briani Onsu, mantap Dinda Anggita. Nah, maju bergerak kompak kata Onsu. Amrial bin Tamrin, awak orang mudia sama awak di mana Pak mudianya Uni Anggita di Padang Mungka. Orang Mungke kalau bahasa mudia kan Mungke. Ya Eka ke dia. Jale tidak pernah pulang ke Padang tuh tapi nggak pernah ikut persatuan orang Mungka. Enggak. Orang tua dong. Romi Renkat, salam ke beliau Rang Sumando tuh Pak Host dan Bu Host. Sukses dan salam sehat selalu buat Rang Sumando tuh. Amrial tadi yang tanya ya? Amrial bin Tamrin. Dari Johor tuh. Oh dari Johor. Salam dari RRB untuk Rang Sumando. Salam disampaikan. Dr. Andus Junaidi Akbar, Masya Allah maju tarui Suara Minang TV. Terima kasih Pak Uja. Dendi Pramana, sukses Kak Anggi. Salam sama Kak Anggi Bu Host. Dendi Pramana. Kemudian Safril Yubahar, Assalamualaikum Bang Haris. Waalaikumsalam. Oke, kita lanjut.
Udah menanyo ringan-ringan dulu. Gitu, bisa nggak merek-merek, silakan dulu. Iya. Berarti belum boleh ke itunya. Tentu kabang dulu kalau bertanya yang Kami biar nanya yang ibu-ibu saja dulu berarti ya. Nah, oke. Uni Anggita. Lahir dan besar di Batam. Sampai menamatkan sekolah SMA Kartini. SMA Kartini. Iya, saya. SMA Kartini. Habis itu baru ke Jakarta. Kuliah di bagian Jakarta. Ilmu komunikasi. Komunikasi. Nggak kira-kira nyambung nggak ke politik kan gitu. Ternyata belum ilmu komunikasi udah pastilah nyambung gitu. Makanya dia mudah, kenapa dia mudah bergaul menyeimbangi Bang Haris karena sudah berada di ilmu komunikasi. Komunikasi lancar. Nah, Uni Anggita sebagai Putri Minang ya, Putri Minang. Memang nggak bisa bahasa Minang, tapi pasti bangga ya menjadi orang Minang bangga ya Uni ya. Sekali. Bangga sekali. Ya, bangga sekali. Bangga sekali. Tapi kenapa Uni lebih memilih Bang Haris gitu? Kenapa tidak pulang ke Padang mencari orang Minang gitu? Karena kan bangga menjadi orang Minang nih. Ternyata memilih orang luar. Terus, nah apa yang sudah Uni perbuat untuk orang Minang? Kan Uni punya jaringan seperti yang disampaikan tadi UMKM gitu. Nah, untuk orang Minang sendiri, apa sih sejauh mana sih Uni berbuat untuk orang Minang itu sendiri gitu? Di Batam. Kalau yang apa? Yang orang kenapa memilih Bang Haris? Karena sudah jodohnya. Karena sudah jodohnya. Karena sudah jodohnya. Kalau untuk bergerak ke orang Minangnya kan, saya di sini juga baru 6 tahun. 6 tahun setelah kuliah kerja di sana di Jakarta. Oh, dulu habis kuliah tamat kerja di Jakarta juga. Kerja di Jakarta. Jadi kenal sama Bang Haris di Jakarta. Iya, di Jakarta. Terus ternyata ada rezekinya pindah ke sini gitu kan. Berarti 6 tahun setelah dari Jakarta di sini. Iya. Nah, di situ jadi nggak terlalu banyak Kak bergaul sama orang-orang Padangnya. Tapi rata-rata teman kuliah, teman sekolah, SMA, SMP itu orang Padang gitu. Orang Padang. Berarti semenjak dari Jakarta pindah ke sini berhenti kerja. Kerja di Indomobil di sini. Oh, setelah pindah ke sini masih tetap kerja di Indomobil. Berhentinya kenapa? Maksudnya berhentinya setelah punya anak gitu atau? Iya, karena udah anak akhirnya mengabdi ke suami aja. Jadi sudah berapa tahun nggak bekerja? Sekitar 5 tahunan. Oh, berarti 1 tahun saja ya. Berarti memang Uni Anggita lebih banyaknya ke urusan suami ya, misalnya acaranya suami, bergaulnya pasti dengan ibu-ibu Bayangkari pastinya ya. Benar. Tapi Uni Anggita untuk masuk ke Gema Minang itu sendiri gimana ceritanya? Karena kan kebetulan kan suami kan dekat juga relasinya dengan Bang Anton. Oh, Dato Hitam. Oh, yang rekomendasikan beliau juga ke sendiri Datua gitu. Cobalah edeskan sama SMTV karena memang beliau salah satu support SMTV yang luar biasa ya Pak Host ya. Oke, Uni Anggita. Memang sih kalau kita pikir-pikir bangga jadi orang Minang gitu. Tetapi berharap kedepannya Uni Anggita malah lebih banyak turunnya ke orang Minang karena sudah berada di Gema Minang. Benar. Apalagi nanti mau maju. Oke, kita lanjut Pak. Karena kita nggak boleh. Pinjam Uni. Oke. Ya. Ringan saja sebelum ke beliau. Tapi udah dikasih oke, Bang. Pada saat kita sebenarnya jujur 5 tahun yang lalu itu pernah beredar beberapa baliho tentang sebuah informasi aktivitas keinginan Abang masuk ke dalam dunia politik. Kenapa waktu itu dan bahkan sampai saat ini Abang masih aktif sebagai seorang aparatur? Gimana muncul hal yang seperti itu pada saat itu? Apakah didasarkan sebuah keresahan tertentu sehingga Abang mencoba mempunyai keinginan untuk memperbaiki dengan segala sesuatunya atau bagaimana itu, Bang? Oke, terima kasih. Udah. Jadi intinya seperti ini. Saya dasarnya mencintai Kota Batam. Benar. Kota Batam itu saya masuk dari tahun 2006, kenal Kota Batam itu bukan langsung dari daratannya, tapi dari laut dulu. Dari laut ya. Karena dulu saya pernah tugas
sebagai komandan kapal patroli Mabes Polair Jakarta, dan kebetulan tugasnya di BKO kan di Kota Batam. Di situ baru kami mengenal. Ternyata Batam itu sangat menarik terkait dengan posisi dan strategisnya. Karena berdekatan dengan dua negara yaitu Malaysia dan Singapura, dan di tengah-tengah ada namanya Selat Singapore Strait. Nah, saya melihat bahwa perbedaan adalah negara Singapura itu jarak kurang lebih 18 km dengan Kota Batam. Tetapi tingkat rentan keamanan kota perairan itu sangat rentan sekali, karena banyak saat itu saya 2006 masih banyak penyelundupan yang lewat melalui perairan Kota Batam. Nah, disitulah stakeholder tidak bekerja, sudah bekerja maksimal, tapi masih banyak kejahatan-kejahatan laut yang terjadi. Itu kami kenal 2006 Kota Batam seperti itu. Pada saat itu saya sedikit terpanggil, kebetulan karena background saya adalah sarjana pelayaran, dan saya juga turunan Bugis, kita nenek moyang kita pelaut. Jadi pada saat saya pindah ke Batam, saya cinta Batam karena di Batam itu sebenarnya sebuah pulau yang tidak terlalu besar luasan daratan dan lebih luas lautannya, dan semuanya semuanya serba ada di sini. Nah, tapi ada beberapa bagian-bagian yang perlu kita perbaiki terkait dengan kemaritiman. Jadi saat itu saya sudah tahu tentang maritim, terus saya lihat pola pemerintah seperti apa dulu ini tahun 5 tahun yang lalu, Bang. Akhirnya sedikit terpanggil, Bang. Terpanggil dalam hati, saya orang Bugis, saya nenek moyangnya pelaut. Saya kenal Batam dari perairan kemaritiman. Dan saya pengen bagaimana memikirkan Batam ke depan, suatu kepala daerah yang punya konsep kemaritimannya cukup bagus, dan yang harus berbasis laut kemaritiman, karena kemaritiman. 30%. Kalau secara kepri kan 96% itu laut 4% daratan. Tapi kalau di Batam 30% itu daratan, 70% lautan. Nah, jadi potensi-potensi Batam ini dengan lokasi strategis itu terpanggil kita untuk bagaimana membangun kota Batam, tapi dilihat dari kemaritimannya terlebih dahulu. Betul. Karena kita lihat pemerintah sekarang tahun 2020, saya lihat pemerintah sudah cukup bagus membangun daratan, tapi kemaritimannya cukup kurang, sehingga saya terpanggil. Karena hari-hari kebetulan bisnis saya kan ada beberapa perusahaan-perusahaan pelayaran yang kebetulan teman-teman kami semua beri keluh kesah mereka terkait dunia kemaritiman, terus masih tumpang tindih peraturan regulasi di lautan, dan itu membuat saya mencoba untuk memanggil diri saya, saya coba dengarkan di potensi ini. Dan ternyata yang saya rasakan saat kita berbicara itu hanya di warung kopi saja, itu tidak akan bisa merubah sebuah kebijakan, tidak bisa merubah mengarahkan pola-pola masyarakat Kota Batam, pola-pola pemimpin Kota Batam. Ayo kita sama-sama fokus ke kemaritiman. Sedangkan pemerintah kita, presiden kita Jokowi sudah pada saat belum duduk di periode pertama itu sudah mengembuskan tentang tol laut tentang kemaritiman. Tapi respon kita terhadap potensi kemaritiman itu sangat kecil sekali. Dasar seperti itu, Bang. Itu yang mendasari. Tapi sebenarnya potensi kemaritiman itu besar sekali. Justru itu yang paling besar, kan begitu? Itu yang paling besar, karena saya bilang kuenya 70%. Betul, 70% kenapa nggak ada yang berlomba-lomba untuk membangun ini? Nah, saya anggap bahwa saya kebetulan lahir dari orang yang memang keluarga yang sederhana, dan turun orang Bugis, dan mereka memang bicara di kelautan. Kami di Pangkep itu, Kulon Pangkajene, kebetulan saya orang Bugis di Kulon Pangkajene, dan bapak saya pelaut. Ya, dunia laut kami sudah biasa tuh bahas itu, Bang. Jadi sangat paham potensi apa yang ada di laut itu, gitu ya. Itu yang membuat terpanggil kita. Dalam konteks politik, sampai sejauh mana pergerakan Abang pada saat itu sih sebenarnya, walaupun akhirnya hilang dalam tanda petik tapi paling tidak sudah berani Abang tunjukkan diri. Dan siap jika memang suatu waktu itu diminta untuk berada di posisi itu, kan begitu. Jadi pada dasarnya udah ini bicara 5 tahun lalu. Betul. Walaupun sekarang sebenarnya Aris Lambe masih muncul loh. Walaupun persentase dari berbagai macam nama-nama sebagai calon wakil wali kota, Aris Lambe tetap masih muncul. Alhamdulillah. Berarti masih ada orang yang menginginkan gitu. Silakan. Alhamdulillah. Jadi 5 tahun yang lalu kan saya anggap gini, saya besar di keluarga kepolisian. Benar. Saya bangga menjadi seorang polisi. Polisi itu adalah sebuah pengabdian. Betul. Tetapi mengabdikan bisa dari mana saja, nggak hanya dari seorang polisi. Apabila kita menjadi seorang calon kepala daerah, itu juga sebagai bentuk pengabdian. Betul. Sehingga
kalau di polisi kami sudah tahun ini saya kemungkinan tahun depan udah 20 tahun saya dinas di kepolisian. Oh, oke. Udah 20 tahun karena saya masuknya dari program PPSS. Iya, betul, betul. Dari 2004, sekarang tahun depan 2024 berarti udah hampir 20 tahun. 20 tahun. Pada saat saya melihat ada sebuah kontribusi yang dibutuhkan oleh masyarakat terkait dengan kemaritiman yang tadi saya bilang, potensi kemaritiman yang belum maksimal dan belum optimal. Jadi saya memikirkan, oke, kalau memang saya harus diminta oleh masyarakat, memang dibutuhkan oleh masyarakat sebuah sosok yang bisa memberikan terobosan tentang kemaritiman, dan kalau memang Allah mau meredukan itu ke saya harus siap untuk merelakan. Ya, betul. Yang penting itu, Bang. Karena bagi saya saat kami pengen mencalonkan 5 tahun yang lalu, itu restu dari istri dan orang tua. Itu paling penting. Itu yang penting ya. Tapi sampai sejauh mana perjalanannya? Karena itu masih dinas juga kan? Ya, kalau saat itu kan kami memang pada saat itu hanya pada saat tahap mencari dukungan kursi dari partai. Belum masuk ke proses KPU. Sehingga kalau kita memang dapat tiket, ya kita harus masuk proses KPU. Kalau udah proses KPU pasti kita harus sudah mundurkan diri, Bang. Pada saat itu saya beberapa ditanya, kalau memang ini permintaan masyarakat, saya siap untuk melepas baju untuk bisa mengabdi untuk masyarakat Kota Batam. Seperti itu, Bang. Tentu di kesatuan Abang kan punya komandan. Siap. Waktu melihat gejolak-gejolak situasi politik waktu itu dan Abang sudah memberanikan diri, mendeklarkan diri untuk siap jika masyarakat menginginkan. Bagaimana pendapat dan pandangan kolega dan terutama komandan Abang di kesatuan itu sendiri? Ya, pada saat itu alhamdulillah saya memiliki sebuah komandan yang memang mau mendengar dan mensupport. Nah, saya sampaikan kepada beliau dan beliau mendukung saja apapun keputusan yang sudah kita putuskan bersama keluarga. Intinya pun kalau beliau kita bisa maju, beliau akan selalu mendukung. Tetapi memang ada beberapa yang memberikan nasihat agar diperhitungkan kembali. Pikir dulu. Ya ada beberapa, tapi sebagian mendukung. Alhamdulillah kebanyakan mendukung untuk kita. Oke. Bang, sebelum ke kakak ke Uni, ke Uni lah ya. Di berbagai survei-survei dalam beberapa waktu terakhir yang dilaporkan, baik itu lewat media-media sosial maupun lewat media konvensional, terlepas mungkin maksud kami di sini adalah mungkin salah satu orang yang akan menjadi calon wali kota yang kuat itu kita udah tahu lah, nggak usah lah kita sebut. Tapi sebagai calon wakil, ini nama Abang kayaknya masih ada muncul, saya melihat dengan berbagai macam teman-teman yang lain juga ya, yang muncul di dalam survei-survei tersebut. Tanggapan Abang seperti apa? Alhamdulillah, kalau memang nama kita muncul itu, sedangkan kita belum ngapa-ngapain. Betul, mungkin efek juga dari yang lalu gitu. Dan itu saya sangat syukur, berarti memang beberapa masyarakat menginginkan ada sebuah perubahan, mungkin juga dengan masuknya kami. Tapi sekarang ini kita masih memang fokus kepada kedinasan, saya masih pada dinas. Betul. Tetapi kalau memang ternyata survei itu bagus, itu menjadi sebuah masukan positif buat saya pribadi, dan saya juga akan berikan masukan juga positif buat istri saya. Seperti itu. Tapi memang gini, Bang, kemunculan survei itu saya juga lihat ada beberapa survei yang memasukkan nama saya. Ini karena ini permintaan masyarakat, saya rasa itu sebuah hak pilihan masyarakat. Sah-sah saja. Positif. Alhamdulillah bagus. Mungkin yang perlu sedikit, kalaupun seandainya muncul dalam sebuah dialog-dialog tertentu, mungkin yang bisa Abang lakukan seperti Abang sampaikan di visi awal tadi adalah bagaimana membangun Batam dari laut. Betul. Itu yang perlu harus sampai ke masyarakat. Karena selama ini kita membangun Batam fokus di darat. Lautnya agak sedikit terabaikan. Walaupun mungkin saat ini Pelabuhan Batu Ampar baru sudah akan diperbagus dan segala macam ya. Tapi paling tidak tentu sebagai seorang yang memang kalau boleh dibilang kalau lahir nggak mungkin lah di laut ya. Nah, besar dari laut tentu sangat paham bagaimana laut itu menjadi salah satu sumber yang sangat luar biasa. Betul, Bang. Apalagi Batam 70% laut. Kak Uni. Nanti Uni,
Aduh, pedas. Ada. Nanti lah dulu nak. Oh, penasaran kok. Informasi dari berbagai literatur ya, dari Pemret, redaksi Suara Minang TV, Uni kita kok kayaknya akan meniru-niru langkah abangnya sengenek. Ingin mencoba memanfaatkan kemampuan lebihnya Budes, selain daripada mengurus anak, selain daripada mengurus usaha, daripada mengurus istri, rupanya tangan wanita yang gurita itu masih ada sisa tenaga, pemikiran, dan ingin juga masuk dalam dunia politik. Untuk pertanyaan pertama, betulkah itu? Benar. Benar. Wih, mantap. Jawabnya pendek saja. Benar. Oke, Uni. Apa yang mendasari Uni mencoba membangun sebuah dunia yang baru sebenarnya bagi seorang Uni? Selama ini memang mengurus seperti yang kita sampaikan, tapi sekarang mencoba ke dalam sebuah dunia baru, yaitu dunia politik. Apa yang mendasarkan dan partainya apa? Pertama itu dasarnya adalah emang keyakinan diri untuk maju itu karena memang di sekitar itu banyak sekali untuk saya bergerak, banyak sekali. Ada ruang ya? Iya, itu yang pertama. Basicnya juga emang waktu di Jakarta ilmunya banyak dapat dari sana. Oh, oke. Ya. Jadi basic dari kependidikan akademisnya di situ ya? Ya. Dari sana, emang kita dulu aktif juga di sana. Nah, apa salahnya ilmu yang dari sana kita bisa terapkan di Batam. Di Batam. Gitu. Terus partainya apa nih? Partainya PKS. Partai PKS. Berarti ini ya? Ini ya? Ini ya? Kalau kita nggak paham. Tapi dukungan Bang Ari sendiri ke ya, sebelum itu, apa yang membuat Uni mencintai PKS? PKS itu menurut saya ya Pak ya pribadi. Ya nggak apa-apa. Menurut saya pribadi partai yang tidak ada tekanan dari manapun. Maksudnya nggak terlalu berat lah untuk berkompetisi. Gitu. Menurut saya ya, bisa betul. sepengetahuan Uni lah. Ya, itu pendapat tapi saya. Juga menurut orang-orang cerita orang-orang nih, karena kita orang politik ya Uni, PKS itu dia sistem pengkaderan. Nah, Uni sudah berapa lama berada di PKS itu sendiri? Sekitar 6 bulanan. 6 bulan ya. Baru. Tapi karena memang punya potensi tentu diprioritaskan kan begitu ya. Dan rencananya maju di dapil Lubuk Baja Batam Kota, dapil 1. Oh, Lubuk Baja. Nomornya udah keluar sepertinya. Sudah 3. Begini 3. Oke, 3 ya. Uni, tentu dalam rangka memanfaatkan kemampuan Uni tadi, mencoba menyalurkan ke dalam satu partai politik yang tadi Uni sudah sebut, yaitu PKS. Tentu Uni punya visi jangka panjang, terutama untuk Batam. Tapi memang patut juga ini ya Bang, saya yakin Abang cukup mendukung, karena ini putri Batam loh, orang yang lahir dari Batam, tentu dia sangat paham tentang Batam itu, ya kan? Jadi saya pikir kalau umpamanya Allah izinkan, mungkin yang benar-benar kelahiran Batam, kayaknya beliau, terus anak Romo ya, anak Romo juga kelahiran Batam satu ya, mungkin satu angkatan dengan beliau. Nah, apa visi umum Uni? Pada saat jika Allah takdirkan Uni menjadi seorang yang dipercaya oleh sebagian masyarakat, duduk di legislatif itu, apa yang ada di benak Uni dan yang akan Uni perbuat terhadap Batam itu gitu? Tentunya satu, menurut saya juga kalau kita terlalu banyak memberikan sesuatu iming-imingan ke depannya, itu orang nggak akan percaya. Ya. Jadi saya yang simpel-simpel aja Pak. Ya. Nggak usah muluk-muluk deh kan gitu. Intinya itu saya sebagai fasilitator untuk orang-orang yang tidak mampu. Oke. Gitu, menjembatani. Ya, jadi. Untuk contohnya seperti apa? Begini, salah satu contohnya itu ketika orang membutuhkan salah satu kegiatan kemalangan atau apapun lah. Betul. Kita tahu gitu betul. Apa yang kita lakukan dan apa yang kita perbuat Oke. ini gitu. Ya, lebih kepada itu sudah dimulai.
sudah bergerak udah setahun sebelum saya sebelum berpikir untuk ke dunia politik itu sudah menjadi kegiatan-kegiatan Uni di bidang sosial benar, secara pribadi maupun keluarga, kan begitu ya? Dan di SMA juga aktif Kak. Waktu itu kita membina satu rumah singgah anak jalanan yang sekarang sudah tutup di daerah Kampung Utama. Itu dari SMA itu dulu, bersama teman-teman SMA dulu ya? Nah itu kebetulan juga waktu kita di Jakarta, orang KPAI melihat itu waktu kita ada acara seminar di Nantongga. Walaupun saya ada masih Jakarta, ada Nantongga ya? Masih ada itu karya ilmiahnya itu dibacakan di situ. Oke. Dan aktif juga dengan Pak Aris Merdeka Sirait waktu itu kan KPAI. Nah itu juga kita aktif gitu. Jadi artinya Uni tidak berpikir kepada hal-hal yang mungkin tidak sanggup kita pikirkan, tapi Uni konsen di dalam bagaimana jika seandainya berada di jabatan tersebut, maka Uni konsen khusus di bidang sosial. Menjadi fasilitator daripada persoalan-persoalan sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Sebelum kita minta pendapat Abang, seperti apa dukungan beliau, ya kan? Tapi yang pasti surat izin suami sudah tanda tangan beliau kan? 1000% sudah. Kita baca dulu Bu Des. Kasih ke sama Bu Des. Oke, pemirsa Suara Minang TV, semakin asik berbincang karena memang jujur pemirsa Suara Minang TV, ini adalah masa-masa tahun politik, suka atau tidak suka maka perlu juga tersampaikan kepada masyarakat, kepada para tokoh yang memang ingin menyampaikan visi dan misinya ke tengah masyarakat dalam konteks dunia politik itu sendiri. Oke pemirsa, kalau tidak banyak hilang dewa Bu Des. Oke, kita baca Dendi Pramana ya Bu Des. Dendi sudah tadi. Sudah tadi ya. Dari Fred Azwansah John Har. Oke. Assalamualaikum Suara Minang TV. Salam untuk Bang Haris. Semoga tetap mantap jika memang ingin maju ke dunia politik. Amin. Rizaldi, mantap Uni Anggita, lahir di Batam, sekolah di Batam, bekerja di Batam, mantap jadi wakil rakyat di Batam. Wah, ini putra daerah. Putri daerah Batam. Ya. Mai Rizon Caniago, mantap SMTV. Terima kasih banyak Dusana. Romi Deswandi, mantap Pak Haris. Ambo kenal beliau jadi seorang leader di bisnis Riwai. Pernah di Riwai dulu. Seorang leader yang peduli pada timnya. Altaf Naufal Ali. Assalamualaikum Pak Host, Bu Host, dan Bang Haris. Sukses untuk semuanya. SMTV no hoax dan infonya selalu terdepan. Jaya, jaya, jaya. Amin. Terima kasih banyak. Suara orang awak. Oke. Osriza Betri Damri, cuma jempol. Aduh, kasihan. Kirim bintang lah, Bu Osriza. Kirim bintang 1 kan sana ngati Donald. Oke. Bu Des katanya silakan ya, Bang. Ya. Tadi kan secara langsung kita sudah dengar apa yang disampaikan oleh Uni dalam konteks visi beliau dalam dunia politik. Beliau tidak berpikir mau bagaimana membangun jalan, tak pikirkan. Yang jelas pada saat yang ada di benak beliau seperti rangkaian kehidupan yang beliau lalui dari SMA, ya kan, konsen dalam dunia sosial. Artinya adalah beliau tetap akan konsen sebagai fasilitator supaya untuk lebih luas manfaat kesosialan yang yang dirasakan oleh masyarakat terhadap beliau nanti. Bang, dukungan Abang sebagai seorang suami terhadap apa yang disampaikan Uni tadi itu seperti apa? Ya, pada dasarnya karena kita lihat istri itu antusias untuk memang punya keinginan membuat untuk masyarakat ya. Pada dasar saya bilang awalnya tidak gejolak juga di hati saya Bang. Oh iya, bertentangan juga ya? Kan atau tidak? Tapi ini memang bukan dari Abang yang meminta gitu. Oh tidak, ini dari beliau langsung. Pure dari beliau ya? Iya. Jadi pada saat beliau punya ide, sampaikan, kami kan sering jalan. Kita sering jalan ke lapangan, ke masyarakat. Hal yang utama yang sering disampaikan beliau adalah beliau mengkritisi keadaan. Jadi kok begini ya? Kan harusnya begini. Kok berarti begini ada keresahan dalam dirinya ya? Saat itu saya cuma nampung saja Bang, lagi suami saya tampung. Tiba-tiba beliau pengen, kalau emang begini harus bagaimana? Ya, saya jawab ya harus berbuat di dewan. Kalau memang
memang mau berbuat apa sesuai dengan dipikirkan gitu. Betul. Tapi saya cuma jawab standar, Bang. Saya melihat situasi makin panjang, saya lihat beliau ini punya bakat sosial yang memang tadi beliau saya sampaikan, istri saya sampaikan bahwa sebagai fasilitator memang posisi seperti itu, fasilitator saja. Jadi saya lihat, wah saya tertarik dan saya coba berdoa. Ya. Yang pasti dulu ya. Saya berdoa dulu karena mengizinkan istri itu kan biasa istri tuh ngurus rumah, anak-anak pasti yang ngurus beliau. Terus kami yang sudah kerja hari-hari kerja pulang, kalau nggak ada istri yang masak, nggak ada istri ngasih minum, nggak enak sekali, Bang. Ya, tiba-tiba sekarang harus merelakan yang biasa ngurus anak-anak, ngurus rumah dan ngurus kami. Berarti ada terjadi perubahan budaya di atas rumah ya. Siap nggak tuh itu kan itu jadi gejolak awal. Betul. Kembali lagi saya serahkan kepada Allah kalau memang Allah menggerakkan hati beliau dan saya sebagai suami harus mengikhlaskan dan bahkan saya dukung beliau support 1000% sebagai suami, Bang ya. Sebagai suami ya mudah-mudahan doa kita sebagai suami ya mudah-mudahan beliau bisa terpilih. Amin. Dan saya juga bangga kalau banyak orang yang bisa tertolong sejak beliau jadi wakil daerah ya siapa tahu beliau bisa bawa pembaruan dan saya bangganya beliau memang asli Batam, Bang. Ya, itu yang penting. Itu yang saya bangga. Itu yang penting. Jadi beliau asli Batam, lahir di Batam dan besar Batam, saya rasa itu hak yang saya berikan kepada beliau, silakan memilih. Sebagai orang jatinya Batam lah istilahnya ya. Dan bangga juga karena kebetulan beliau juga memilih sebuah di dapil yang jarang perempuannya betul. Dapil satu itu saya pada saat beberapa masukan ternyata cuma laki-laki semua, Bang ya. Mudah-mudahan beliau terpilih. Intinya kami dukung 100%, Bang. Betul. Bang, tentu dukungan tidak hanya sampai sebatas itu. Dukungan yang dukungan doa, support, semangat, motivasi is okay. Tentu jujur suka atau tidak suka ini membutuhkan sebuah dana yang cukup besar juga. Tentu hal yang demikian Abang sebagai kepala keluarga tentu siap untuk itu. Harus siap. Harus siap. Oke. Nih, enggak usah dilepas. Nih. Bagaimana perasaan ini seperti apa yang disampaikan oleh Abang tadi? Perasaan ya artinya kan benar-benar apa yang menjadi mimpi sebagai anak asli Batam. Jadi kalau berbicara gimana kalau kita ini perantau masih muda saya. Nah, tapi uniknya kita mengangkatnya memang orang Batam atau orang Minang gitu lebih kepada mana? Enggak, misalkan memang orang mana? Kan ada orang Batam gitu. Orang mana? Saya orang Minang gitu. Atau tergantung di mana berada. Enggak, sebenarnya itu bisa jadi pertanyaan yang kedua. Tadi Abang bilang dukungan lahir batin, moral dan material terhadap perjuangan yang akan Uni lakukan dalam konteks dunia politik. Bagaimana perasaan Uni mendengar Abang ngomong seperti itu? Untuk diizinkan itu benar-benar senang, Pak. Karena memang awal-awalnya kan masih ada gejolak gitu kan. Karena kan yang tadi beliau sampaikan kebiasaan itu bakal berubah 100% mengabdi ke masyarakat gitu kan. Nah, beliau mengizinkan itu sesuatu yang menurut saya sangat-sangat luar biasa dan memang harus diperjuangkan benar-benar karena izinnya itu benar-benar seperti emas. Izinnya benar-benar seperti emas yang sangat berharga. Kenapa kita maksimalkan dengan insya Allah mudah-mudahan kita ada rezekinya untuk maju begitu. Nah, alhamdulillahnya beliau support. Kita juga sering turun bukan karena ini juga, Pak. Betul, jadi memang benar-benar kita itu turun dari hati. Selanjutnya Allah aja yang mengatur apakah rezekinya ada di situ gitu. Pertanyaan Des yang tadi kalau ini berbicara kalau bahasa sekarang untuk politik identitas artinya adalah Minangnya yang akan mau dijual bahasa kasarnya atau Batamnya sebagai warga Batam asli lahir di Batam atau seperti apa? Kalau itu biasanya merangkup dua ya. Betul. Dimanapun kita berada kita harus bilang kita asli Batam, tetapi darahnya Minang. Itu artinya wajib. Saya warga Batam, lahir di Batam, besar di Batam, ingin mengabdi Batam, tapi memang saya berdarah Minang. Berdarah Minang.
Tapi Uni kalau boleh tahu anaknya sudah berapa ya? Kira-kira berapa? Dari Enggak, muka maksudnya berapa? ketika memilih suatu keputusan itu pasti mempertimbangkan banyak hal, termasuk gitu. anak ya. Termasuk anak gitu. Kenapa berani melangkah ke jenjang itu? Kebanyakan kan kita lihat saat sekarang yang maju itu kebanyakan yang sudah anaknya udah lepas, sudah ada. Untuk anak nggak inilah gitu, paling untuk suami gitu. Saya masih ada 2 anak yang benar-benar harus dipegang sebenarnya. Iya, masih ada 2 anak kecil lagi. Masih anak kecil. Masih kecil gitu. Tetapi itu sudah dipertimbangkan lah berarti ya. Sudah ya. Sudah matang lah untuk itu. Iya. Oke, emang udah mantap mau maju. Iya. Oke, pemirsa Suara Minang TV, memang jika sudah mempunyai suatu tekad yang sangat luar biasa, insya Allah segala bentuk rintangan-rintangan, hambatan-hambatan ya, pasti nanti insya Allah pasti ada jalan keluarnya ya. Sebelum kita menutup 60 menit ya, tinggal 5 menit. 50 menit, masih ada 10 menit. Oke, terakhir, Abang. Sebelum kita tutup, karena memang sudah hampir 60 menit pertemuan kita, bertemu, ya tidak terasa berbincang-bincang kecil kita dengan keluarga Bang Haris Lambe, Ibu Desa, dengan suasana yang cukup nyaman, sehingga mungkin pemirsa pun menganggap fresh studio SMTV sekali. Bang, closing statement Abang sehubungan dengan cerita-cerita kita, diskusi-diskusi kita, dan mimpi seorang istri, hubungannya dengan Abang sebagai seorang profesional, sebagai aparatur negara itu sendiri gitu. Ya, terima kasih. Closing statement saya adalah kalau kita memang memiliki sebuah mimpi atau impian, maka kita harus mencoba untuk mewujudkan apa yang kita impikan. Ya, semoga apa yang kami berdua impikan ini Allah meridhoi, dan amin. Mudah-mudahan Allah mendengar apa yang kita doakan dan apa yang kita targetkan. Amin. Dan untuk masyarakat Kota Batam, ya kami harap bahwa masyarakat Kota Batam ini bebas dari sebuah masalah-masalah yang cukup besar yang cukup kecil maupun cukup besar, dan Batam menjadi sebuah kota yang sangat modern dan sangat diharapkan oleh berbagai banyak orang yang sudah memilih untuk tinggal di Kota Batam. Karena kami juga sama-sama pendatang, dan banyak pendatang di sini yang berharap semoga kami di Batam itu, Kota Batam menjadi kota harapan yang banyak orang yang bisa memberikan. Kota baru sekarang namanya. Kota baru, kota baru. Dan buat istri saya, ya insya Allah apa yang dia inginkan didoakan, dan saya sebagai suami mendukung 100%, dan mudah-mudahan masyarakat yang khususnya di Lubuk Baja dan Batam Kota mau menerima beliau dan memberikan keluasan untuk beliau memberikan visi misinya beliau terhadap kegiatan-kegiatan sosial di Kota Batam. Amin. Seperti itu, Bang. Uni, statement terakhir closing. Silakan Uni, silakan juga minta dukungan ke masyarakat Lubuk Baja. Pernah nggak apa-apa, sampaikan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggita Ilvandari, mohon dukungannya untuk Dapil 1 khususnya Batam Kota dan Lubuk Baja. Mohon doa restu untuk saya maju menjadi wakil rakyat, insya Allah. Amin. Amin. Di nomor urut 3. Partai nomor 8 ya. Oke, pemirsa Suara Minang TV, Budes. Aduh, kalau sebelum kita pun, Budes kok ada pesan khusus enggak? Ada pertanyaan khusus enggak? Ya, pastinya Pak Host. Ya. Yang pastinya buat Bang Haris ya. Memang Batam itu membutuhkan terobosan baru gitu. Ya. Nah, yang pastinya sebenarnya memang kita ketahui bahwa Batam itu kan sebuah kepulauan yang pastinya banyak sumber daya alam yang bisa kita pergunakan, yang kita bisa ambil, sehingga menjadikan Batam itu sekarang memang sudah cukup maju gitu. Tapi mungkin akan lebih lagi ketika di daratan dengan lautan, potensi lautnya bisa diseimbangkan. Ini kan lebih ke memang banyak daratan gitu. Ya, betul. Nah, sementara kita berada di kelilingi lautan gitu. Dan saya berharap Bang Haris Lambe nggak bosan-bosannya
dan saya berharap Bang Haris Lambe nggak bosan-bosan untuk terus berkarya, apalagi untuk orang Batam, orang Minang gitu, dan untuk masyarakat yang pastinya yang kalangan tadi seperti yang disampaikan gitu, yang tidak mampu gitu, karena jarang sekali orang yang punya visi dan misi kepada kesananya gitu. Dan kepada Uni Anggitanya, saya sangat bangga sekali sebagai perempuan Minang gitu. Ya, betul. Saya pernah sekarang pun saya bercita-cita, saya sampaikan dulu ke orang-orang ini, saya bercita-cita, tapi nanti gitu setelah mungkin saya pensiun karena saya seorang pegawai negeri, tapi saya punya cita-cita Uni Anggita. Saya dari 2011 saya sudah bergerak di bidang sosial. Saya pernah mendirikan satu organisasi yang bergerak di bidang sosial. Itu memang yang dibutuhkan oleh masyarakat Batam itu memang itu gitu. Adanya seseorang yang menjadi fasilitator. Tapi kan kita kan tidak bisa, maksudnya ini Uni Anggita saya nggak punya uang loh, Uni Anggita berikan, itu kan nggak jalan, tapi akan memberikan suatu jalan yang akan membawa dia kepada bisa perubahan gitu, tidak memberikan apa yang diminta kita berikan, tidak. Saya ingat dengan satu orang tua, dia pernah menjadi ketua IKSB Kota Batam, dia selalu bermain di belakang layar, tapi banyak sekali UMKM yang dia bina, yang dibantu dia. Contoh dia punya mau berdagang angkringan, nggak punya modal, dia fasilitas apa yang kamu butuhkan gitu, dia nggak ngasih uang, apa yang kamu butuhkan sekarang gitu. Nah sampai setelah nanti dia berhasil, dia akan balikkan lagi, bapak itu bilang kasihkan ke yang lain yang membantu. Jadi itu udah berantai gitu. Nah itu mungkin salah satu mungkin penerus Bang Haris Uni Anggita. Mudah-mudahan dengan kehadiran Uni Anggita dengan Bang Haris ke tengah masyarakat Minang, khususnya umumnya masyarakat Kota Batam, akan mengurangi angka kemiskinan di kota. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga sedikit menambahkan, saya konsen dengan beliau karena beliau sempat berapa tahun yang lalu dan sampai detik ini masih muncul namanya sebagai orang-orang, salah satu putra yang ada di Kota Batam yang dianggap potensial menjadi pendamping calon wakil wali kota dari satu atau dua wali kota yang akan muncul nantinya gitu. Cuman satu hal yang memang pemirsa Suara Minang TV selama ini host pribadi hanya tahu beliau adalah seorang yang diminta oleh masyarakat yang berprofesi adalah sebagai seorang aparatur. Tapi baru kali ini kita tahu bahwasanya beliau rupanya mempunyai sebuah visi bagaimana seperti Buddha sampaikan tadi itu membangun Batam dari laut. Nah, ini yang dan perlu. Mungkin ini pertimbangan juga mungkin buat calon wali kota ya betul. Akan, ini satu masukan gitu, ya betul. Mungkin udah tahu ada yang ngelirik. Betul. Nah, jadi ini sebuah pertimbangan karena memang beliau besar di laut. Jadi beliau sangat tahu potensi laut itu. Ini yang harus keluar dari diri abang kepada masyarakat. Amin. Ya, oke pemirsa Suara Minang TV, kalau Allah berbicara politik, ndak kabi-abi wakatura. Ko aye alatibo sontale kopi latibolo goa. La karyang la kerongkongan. Nah, jadi pemirsa Suara Minang TV, terima kasih banyak kepada pemirsa yang Allah menyaksikan diskusi dan cerita-cerita kami dalam program Batandang di kediaman Bang Haris Lambe dan Ibu, sehingga kami bisa melakukan dan berdiskusi-diskusi yang cukup apik sehubungan dengan potensi-potensi yang ada pada beliau Bang Haris dan Ibu itu sendiri. Oke pemirsa Suara Minang TV, sadonyo terima kasih atas atensi, komentar, dan mohon maaf yang di channel YouTube mungkin ada ya Bu Desa, kita tidak bisa lihat di channel YouTube. Kalau memang ada komentar dan juga ada yang menonton, tentu kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pemirsa yang menonton di channel YouTube itu sendiri. Ya, dan kami tidak bosan-bosannya menghimbau kepada seluruh penonton untuk like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya YouTube dan fanpage dari Suara Minang TV, supaya Suara Minang TV selalu memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kota Batam khususnya dan seluruh masyarakat yang ada di manca dunia. Karena tadi saja penonton kita dari Malaysia. Betul. Dan juga kami mohon maaf kepada seluruh penonton setia kami jika ada salah kata dalam penyampaian, komentar-komentar yang tidak bisa kami bacakan. Dan kami mohon pamit undur diri. Saya Desmanis dan Safril Yubahar, dan dua narasumber kita Bang Haris Lambe bersama Uni Anggita,
Mohon pamit undur diri dan sampai bertemu kembali kita di program berikutnya. Tetap di Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.